ya, acara ini teragenda sampai jam pukul 10.30. Kita langsung saja, mungkin pertama kali dari pihak Kemenkyu bisa menjawab pertanyaan Mas Fajar, kemudian dilanjutkan dengan Pak Fahmi, silakan. Pak Kunto atau Pak Askolani yang akan menjawab? Pak Kunto dulu. Ya. Baik, silakan. Makasih. Saya akan menjawab Mas Fajar mengenai tadi pertanyaannya ya, apakah Perpres ini hanya untuk menutup defisit BPJS. Sebenarnya kami sudah jelaskan tadi panjang dan lebar ya. Intinya bahwa tidak hanya ke sana, kita lebih memperbaiki ekosistem dari program jaminan kesehatan nasional. Salah satunya memang ada iuran, kemudian ada mengenai manfaatnya, kemudian mengenai bagaimana kita membuat pelayanan kebutuhan kesehatan dasar dan juga nanti untuk kelas standar dan hal-hal yang berkaitan kepada supaya ekosistem JKN ini bisa tetap sehat dan berkesinambungan. Dan memang putusan MA sendiri juga dalam pertimbangan ya itu lebih menekankan kepada untuk kita memperbaiki ekosistem dari JKN. Dan Perpres ini sebenarnya ingin menjawab itu gitu. Menjawab bahwa kita juga ingin memperbaiki ekosistem dari JKN. Kalau dampaknya kepada defisit itu lain persoalan, bukan ke situ. Kemudian mungkin saya akan sedikit menjelaskan yang tadi pertanyaan Mbak Tabita, kapan ini mulai berlaku gitu ya. Perpres ini akan mulai berlaku nanti per Juli 2020. Ya. Itu clear dan mengenai kenaikan sebenarnya kan tadi juga sudah dijelaskan juga, intinya bahwa sebenarnya yang untuk peserta sendiri, terutama untuk PPI dan semuanya kan sebenarnya sama, tetap ya. Untuk peserta sendiri, untuk kelas 3 itu kan tidak ada kenaikan sama sekali. Dia hanya tetap bayar 25.500 di 2020 ini. Tapi pemerintah justru memberi bantuan kepada peserta sebesar 16.500. Untuk yang kelas 1 dan 2 itu memang sebenarnya kalau dibandingkan Perpres 75 dia turun gitu kan, turun sedikit ya dari sekitar 10 ribuan turunnya. Dan untuk PBPU ini kan sebenarnya lebih kepada pilihan, dia mau kelas berapa dia. Kalau dia tidak mampu di kelas 1 dan 2 ya dia bisa turun kelas untuk sesuai dengan kemampuan dari finansial mereka. Itu mungkin dari saya, Mbak Puspa. Baik, terima kasih Pak Kunto. Ada tambahan barangkali dari Pak Askolani atau? Ya, makasih Bu Puspa. Mungkin kami menambahkan yang disampaikan Pak Kunto. Satu, bahwa mungkin teman-teman media dan kita semua harus memahami bahwa kebijakan yang dibuat ini adalah untuk memberikan pelindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ini bukan hanya untuk jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjang supaya ada kesinambungan dan kepastian. Itu harus dipahami. Jadi jangan melihat dalam sisi sempit, itu satu. Kedua, tentunya pemerintah melakukan yang terbaik dan best effort kepada perbaikan pelayanan kesehatan ini, dan tentunya sesuai dengan ketentuan perundangan untuk memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik dan sustainable kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian berikutnya tentunya kami tekankan bahwa penetapan daripada tadi teman-teman media, memang diregulasi disebutkan tarif kelas 3 untuk yang PBPU dan BP itu naik 45. Tapi itu hanya naik dalam implementasi dalam Perpres. Dan kalau kita lihat implementasinya sebenarnya tidak mengalami kenaikan. Sebab di tahun 2020 ini pemerintah menyadari dalam kondisi daripada pandemik, maka pemerintah memberikan bantuan dengan bantuan pendanaan, dan sehingga dengan bantuan pendanaan yang mencapai 3,1 triliun rupiah, maka setoran yang diberikan oleh masyarakat yang untuk PBPU dan BP itu tidak mengalami kenaikan, tetap 25.000. Jadi mohon teman-teman media memahami, implementasinya di lapangan tidak ada kenaikan, ya, sebab tetap dibantu pemerintah.
Jadi jangan dibilang naik. Ya. Nah, sebab kita memperhitungkan ini bukan hanya untuk 2020, tapi kemudian 2001 dan ke depan. Di 2021 pun, kalau kita lihat tadi pentahapan kami jelaskan, ada penyesuaian sedikit ke 35.000, tetapi kemudian pemerintah pusat dan daerah pun tetap akan mendukung untuk mengurangi beban setoran daripada masyarakat. Jadi ini yang mohon dipahami secara utuh, dan tentunya ini untuk tetap kita komit untuk sebagian besar masyarakat Indonesia yang mencapai dari 96 juta, even 32 juta, itu tetap mendapatkan pembebasan biaya PBI yang telah didukung oleh APBN. Mungkin itu Bu Puspa, tambahan dari kami, makasih. Ya, terima kasih Pak Askolani. Tadi ada pertanyaan berkaitan dengan keputusan MA. Mungkin ada yang akan menanggapi terlebih dahulu. Mungkin saya tambahkan, ya, Perpres ini kita jalanin, ya tadi dengan semangat dan tadi mohon dipahamin. Dan tentunya kalau sampai ada masyarakat yang judicial, ya kita akan ikutin sesuai dengan ketentuan hukum. Tentunya proses hukum akan kita jalanin sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu Bu Puspa kami tambahkan. Baik, terima kasih Pak Askolani. Selanjutnya, Bu Puspa, Pak Indra ada mau ditambahin? Pak Indra ini bapak-bapak dari DJSN, beliau mendalami urusan legalitasnya. Ya, baik. Kalau Silakan ada, Pak Indra. Ya, terima kasih Bu, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua. Jadi tadi mungkin menambahkan aja karena tadi sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi menindaklanjuti putusan MA nomor 7 P/HUM/2020 itu memang putusan tersebut. Izin Pak, mungkin agak dekat Pak suaranya supaya lebih terdengar. Oh ya. Yes, sudah terdengar. Sip. Ya. Jadi menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung nomor 7 P/HUM/2020 yang memang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2020. Nah, kemudian di dalam pasal 8 Perma nomor 1 2011 tentang hak uji material memang disampaikan dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi justru yang telah diterbitkan oleh pemerintah melalui Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 itu justru ada itikat baik di situ, tidak perlu menunggu sampai 90 hari, tetapi kemudian Perpres ini sudah ditetapkan kemarin. Nah, kemudian yang kedua juga terkait dengan pandangan sebagian masyarakat bahwa ini kenaikan iuran. Sebenarnya yang kita compare itu harusnya Perpres 64 ini dengan yang dulu sebelumnya dinaikkan di Perpres 75 yang kemudian dibatalkan. Jadi yang sebelumnya 160.000 jadi 150.000 untuk kelas 1, kemudian 110.000 untuk yang kelas 2 menjadi 100.000, dan kemudian yang kelas 3 itu tetap 25.500 dengan subsidi pemerintah sebesar 16.500. Nah, ini juga kan sebenarnya memperhatikan azas dari SJSN itu sendiri. Ada 3 azas kemanusiaan, kemudian azas keadilan dan azas manfaat yang di dalam Undang-Undang SJSN di pasal 2 itu dimaksudkan bahwa untuk menjamin keberlangsungan program dan hak peserta. Jadi kita di undang-undang tersebut sendiri sudah mengedepankan kedua hal tersebut, bahwa tidak bisa kemudian hanya misalnya hak peserta saja, tapi juga harus memperhatikan keberlangsungan program. Nah, kemudian juga dalam pasal 65 ayat 3 Undang-Undang BPJS itu juga dinyatakan bahwa dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian pemerintah pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan program jaminan sosial. Dan di dalam penjelasannya dinyatakan bahwa tindakan khusus itu dapat berupa penyesuaian iuran dan manfaat, seperti itu. Jadi apa yang sudah dilakukan pemerintah itu sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentunya ketika